Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Rekan Gritoto bersama saya, Hendra. Saat ini saya sedang melakukan konferensi call dengan salah satu figur pembalap nasional, pembalap lama nasional yang punya reputasi internasional. Nah, kita pengen tahu nih pengalaman dia dulu, mungkin kita tanya ya tahun berapa ya. Kalau saya rasa itu tahun 2000-an awal itu dia, atau 90 akhir itu dia dulu kerap melakukan balap secara internasional, dan sekarang dia sebagai pengusaha dari sebuah dealer motor. Nah, kita kenalan yuk sama Mas Ahmad Jayadi. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kabar Di? Alhamdulillah baik. Udah lama banget ya kita nggak pernah ketemu ya? Iya. Gue senang banget nih. Oke. Sekarang ngapain aja Di? Ini Di, kegiatan ini kan sekarang kan lagi ini nih, lagi wabah COVID ya. Pasti lebih banyak sekarang di rumah gitu. Nah, kegiatan di rumah atau di bengkel tuh sekarang gimana tadi? Bisa cerita nggak, Di? Ya, yang pertama kita tahu bahwa wabah ini kan mendunia ya. Jadi artinya kita tahu dulu di negara luar, terutama dari segala macam udah duluan. Terus wah kayaknya makin ini nih, terutama Jakartanya kan kita tahu infonya terus-terusan. Jadi memang kita sadar bahwa aktivitas kita bakal terganggu. Waktu itu di awal-awal saya ada bikin SP lah ke anak-anak bahwa kita mesti benar jaga kesehatan apa segala macam, terutama kebersihan gitu-gitu. Supaya mereka kerja juga yang pastinya bukan hanya sekedar mereka ngelaksanain kewajiban buat kerja, tapi juga kan jaga kesehatan buat dirinya, buat orang lain kan. Iya ya, awal-awal ada itu saya banyak sedikit ngerapiin juga lah supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi setelah seminggu lebih itu saya sekarang udah banyak di rumah sekarang. Oh, oke. Untuk kegiatan bengkel masih tetap jalan ya? Tetap jalan, tapi kondisi sekarang kan memang nggak berkurang. Tapi jadinya anak-anak juga ada rolling. Jadi ada sehari masuk, sehari libur gitu. Jauh nggak penurunan kedatangan orang atau penjualan lah kayak gitu, atau servis gitu? Jauh, menurut jauh. Hampir mungkin 50% lebih kayaknya ya. Karena apalagi himbauan pemerintah semua segala macam sekarang supaya orang banyak stay di rumah gitu. Ya mudah-mudahan badai cepat berlalu ya, Di ya. Berlalu ya. Bisa normal lagi ya. Nah, ini kan kita cerita nostalgia ini, Di. Ya kan tadi kan di awal kan saya kan udah ngasih pembukaan nih pembalap nasional yang bereputasi internasional gitu. Jadi salah satu pembalap Indonesia yang dulu pernah main pepet-pepetan tuh sama Rossi gitu loh. Tahun berapa tuh? Di 9 berapa ya? 96 ya? sama 97. Bisa cerita nggak sedikit tahun itu tuh gimana Rossi pada saat itu sih? Apa dia masih anak bawang atau memang udah punya nama, atau gimana suasana waktu itu di Sentul? Pertama kali di mana ATPM Senaung kan kita bakal ada jadi tuan rumah GP lah ya. Dan kebetulan nanti kita itu akan dapat jatah wildcard setiap negara penyelenggara. Tetapi harapan dari manajer saya bahwa bukan hanya sekedar jatah wildcard,
tapi kita usaha maksimal supaya bisa catatan waktu kita juga memang masuk gitu. Makanya persiapan kami betul-betul dari fisik maupun skill semua segala macam. Bahkan dari fisiknya kita pernah digembleng di Kopassus di Cup 7. Jadi activity kita selain fisik, disiplinan semua segala macam, jadi mental benar-benar terasah gitu. Itu waktu itu motornya motor pabrikan dari Indonesia atau gimana ceritanya? Enggak, kalau motornya sendiri motor pabrikan dari Jepang. Hanya saja pada saat itu motor yang dikirim atau yang dipakai sama saya dan tim itu bukan spek yang terbaru, tapi memang ibaratnya motor bukan pabrikan lah, motor tim satelitnya lah yang udah lama gitu. Artinya memang speknya secara spek mungkin nggak sama ya dengan motor-motor yang pabrikan ya, berarti ya? Nggak sama. Nah, kan di GP itu kan ada pada saat kualifikasi, itu kan untuk masuk ke balap, untuk ke race, itu kan harus catatan waktunya itu kalau nggak salah 107% atau berapa persen itu untuk bisa ikut balap. Nah, waktu itu gimana, Di? Bisa cerita nggak, Di, dari catatan waktunya gitu? Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa target tim kami adalah kita mau melewati dari 100% 107% itu. 7%. Ya, alhamdulillah catatan kami itu lolos dari 107% itu. Kurang lebih pesertanya ada 32 kalau nggak salah. Itu di kelas GP 125 ya? 125. Oke, itu waktu itu masih dua tak ya kalau nggak salah ya itu ya? Iya, dua tak. Dua tak. Benar. Nah, suasana waktu itu bisa bareng sama rider dunia gitu. Ya mungkin Rossi waktu itu masih baru awal-awal karirnya kali ya. Jadi mungkin waktu itu masih nama besar Michael Duhan itu masih ada ya gitu ya. Terus kemudian siapa Alex Barros kali ya mungkin Alex Crivier. Alex Crivier, terus sama si Mas Biaggi mungkin ya. Nah itu waktu itu gimana di perasaan balap dunia ikut main di Sentul gitu? Ya, ini ya sekali lagi ini menjadi suatu catatan sejarah buat diri saya sendiri juga ya, karena alhamdulillah bangga banget bisa terpilih dan lolos seleksi pada saat balapan itu. Jadi memang kita juga atau saya sendiri juga nggak tahu ya bakal balapan sama siapa waktu itu. Tapi yang kita tahu memang kalau di GP 500 ada Michael Duhan, ada Yuki Okada, Alex Barros, Alex Krivi, John Kocinski, segala macam lah. Di 250 ada Max Biaggi, Tetsuya Harada, gitu-gitu. Tapi di 250 sih paling Sakata, Kato gitu ya. Pembalap Jepang lah yang banyak kita tahu gitu. Iya. Luar biasa ya suasana batin ya mungkin ya pada saat balap itu ya. Iya, apalagi dikasih tahu bahwa kita persiapan, kita akan mengikuti GP nih. Ayo, lu latihan sungguh-sungguh semua segala macam. Nanti ada seleksinya gitu ya. Kita semua berusaha lah. Saya berusaha untuk bisa lolos dan terpilih saat itu gitu. Dari Indonesia waktu itu yang ikut selain lu siapa aja ya, Di? Di tahun 96 sebenarnya hanya 2 rider. Yang lolos sebenarnya yang lolos kualifikasi itu saya dengan Rudi Adianto, Ade Taruna sebenarnya. Oh, oke. Hanya saja pada saat latihan persiapan, Ade itu jatuh, dia cedera. Akhirnya digantikan sama Petrus Canisius, Tobun. Oh, oke. Iya. Itu tahun gitu. 96 ya? 96. Yang 97-nya? Nah, kalau 97-nya kan kita selain tim pabrikan ada beberapa tim satelit. Alhamdulillah di tim pabrikannya saya kembali terpilih. Saya sama Ade sama Tobun itu kembali terpilih dan ada beberapa kayak seperti Irfan Octavianus, kemudian ada Arif Budiman, gitu-gitu terpilih. Ada 2 orang, kalau 3 orang itu kalau nggak salah. Berarti total ada berapa? 4 pembalap ya waktu itu atau 5? Kalau nggak salah ada 5 rider kalau nggak salah. 5 rider ya? Oke. Nah posisi terbaik waktu itu siapa tuh, Di? Dari Indonesia ya? Dari Indonesia.
di tahun 96 itu saya posisi ke 27. Di 27 tahun dari 97 saya 32. jatuh. Di tahun 97 saya Oh, jatuh. oke. Eh, Jadi, eh. memang kondisinya memang, apa namanya, sangat ketat ya persaingannya ya berarti ya? Wah, ketat banget. Tuh, kayaknya tadi pengalaman kita, jadi sangat-sangat kita jujur kita masih bayi lah, kita baru ngerti dengan GP bike ya, walaupun 125. Mhm, mhm, Itu betul-betul bahwa yang selama ini kita banyak main brake, rem apa segala macam di kelas 125 itu mhm. hampir rem itu hanya buat kontrol dan kontrol gitu. Jadi Oh, memang oke. memang sedikit sekali adanya hard brake gitu. Itu motor tuh ya pengalaman aja, makanya catatan waktu kita makin membaik, kita banyak Mhm, belajar, banyak masukan mhm. gitu-gitu. Dan kalau melihat dari mereka kan mungkin ke Sentul itu baru pertama kali ya, datang Iya ke iya Sentul ya iya mungkin ya. iya. Tapi begitu cepat ya dia beradaptasi ya dengan sirkuit ya, itu ya. Itu gimana tuh ya bisa pengalamannya apa dia yang bisa diambil nih? Saya kira kalau pembalap, apalagi pembalap GP ya yang memang dia hidup di sirkuit, dia jalan 2 3 lap aja dia udah bisa menentukan racing line. Saya pikir, Mmm, semua makanya persaingan mereka juga sangat-sangat ketat, jadi mereka memang semua tuh sangat-sangat bisa belajar cepat dan bisa terus setting maksimal, bisa ngasih masukan ke mekaniknya untuk setup motor. oke. Nah, Iya kan, beberapa tahun kemudian kan lama Indonesia tuh nggak pernah ngirim iya lagi, pembalap kan kalau nggak salah di tahun 2000 berapa tuh Doni Tata ya kemudian ya, iya, baru ikut lagi kan, eee, kemudian diikuti oleh beberapa pembalap. iya. Nah, sebenarnya, apa sih yang diperlukan dari pembalap Indonesia untuk dia bisa bersaing gitu loh, mampu bersaing di balapan, MotoGP ini, Di? Kalau dari pengalaman, Adi yang selama ini yang udah ngelihat sebagai pembalap juga, mungkin juga sebagai manajer tim juga. Ya menurut saya yakin dan percaya bahwa mahir itu karena biasa. Jadi Mhm, kita memang harus sering ikut event-event yang memang yang biasa kita akan terjun. Maksud saya, contoh paling sederhana kita balapan di bebek. Karena kita hari-hari kita main bebek, balapan kompetisi bebeknya kuat, maka kita balap bebek di balap di mana aja di Asia juga kita bisa menang. Begitu pula mhm, sebaliknya, misal kita balapan GP, kita juga mesti mesti hari-hari kita naik motor itu dan ikut kompetisi yang ketat. Nah, mungkin oke, seperti sekarang beberapa ATPM mengirim pembalapnya untuk di kejuaraan-kejuaraan Eropa yang contoh kayak di CEP di Spanyol, yang itu memang banyak sekali melahirkan pembalap-pembalap dunia. Saya yakin 2 3 tahun bisa kompetisi di sana dan kalau memang perform saya yakin di World Championship juga mereka akan perform gitu. Karena motor yang dipakai juga apa secara spek memang sama dan kompetisinya juga keras seperti di MotoGP juga di seperti di World Championship juga gitu. Artinya memang memang faktor kebiasaan dan iya. supportnya tentunya ya maksimal ya kalau bicara mau perform gitu. Terakhir nih ya pertanyaannya ya, Oke. Indonesia kan 2021 ya kalau nggak salah itu akan Mandalika. Mandalika gitu. Nah, Ah, ini bisa jadi kesempatan juga nggak bagi Indonesia nih untuk semakin apa, ya semakin membukalah bahwa Indonesia tuh harusnya mesti punya pembalap yang mungkin bisa kayak Malaysia, mungkin kan ada Sahrin ya. Nah, ah, kita pengen juga kayak gitu. Nah, ini kan ada sirkuit Mandalika nih yang mungkin bisa ah. jadi pembuka lah untuk pembalap-pembalap kita lagi untuk bisa bersaing di balap GP gitu. Eee, menurut saya gini, kembali lagi semua itu faktor kebiasaan. Artinya gini, kalau memang benar-benar, di 2021 ada pembalap kita yang akan perform jadi wildcard, harusnya mungkin dari tahun 99 sampai 2020 sekarang tuh, mereka udah bermain motor itu, udah ikut kompetisi di Europe atau apa ya, di Europe ya. Artinya apalagi dengan kondisi mohon maaf bukan saya pesimis,
dengan kondisi wabah yang mendunia sekarang yang memang menghambat seluruh aktivitas olahraga dunia, mungkin ya agak pesimis ya kalau nanti ada pembalap kita bisa perform untuk ikut kejuaraan itu. Karena harusnya sekarang siapa yang memang bakal jadi wildcard di sana, sekarang mesti udah berjibaku lah untuk di World Championship-nya. Sehingga di tahun saat dia jadi wildcard nanti, mereka memang udah biasa main di sana gitu. Harusnya seperti itu. Jadi memang nggak bisa jangka pendek, tapi memang harus diperlukan jangka menengah dan jangka panjang. Planning kita harus jelas, goalnya harus jelas. Jadi memang harus di planning dari awal ya, Dari untuk bisa awal. dia sampai ke tahap dunia gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi boleh nggak ini? Boleh. Dua juga boleh. Sekarang ngapain aja nih buat menjaga kebugaran tubuh nih, Di? Ya, alhamdulillah ya, walaupun saya tidak seaktif dulu saat saya masih aktif jadi pembalap, kegiatan olahraga kayak jogging, main sepeda, terutama MTB gitu, saya lakuin. Minimum saya ada seminggu sekali, gitu. Sama yang paling penting sekarang kita tahu lah bahwa udah makin ngerti makanan kan itu kan sumbernya sesuatu yang nggak baik juga ya kalau over. Ya jadi banyak jaga-jaga lah, apalagi usia sekarang udah mendekati gocap ini. Jadi makanan masih sudah mulai dijaga-jaga lah. Jangan dibilang-bilang. Tapi itu tips itu bisa berlaku buat siapa aja nggak dia? Untuk orang yang pernah balap bukan olahragawan itu bisa nggak menerapkan tips semacam itu? Saya yakin sebenarnya bisa. Maaf, mungkin saya punya metode sederhana sih sebenarnya. Berangkat dari kita kapan makan kita mesti teratur, mandi kita mesti teratur, tidur kita teratur, dan apalagi alhamdulillah saya sebagai muslim kita sholat kita bisa teratur, insya Allah hidup kita sih badan kita akan sehat ya. Tips sederhana itu mungkin bisa dipakai ke semuanya lah. Nah, itu berarti tips dari Adi ya buat menjaga kondisi tubuh ya di tengah wabah COVID. Jadi tetap walaupun ada wabah COVID, kita harus tetap juga menjaga kebugaran tubuh dengan latihan-latihan ya, Di ya. Iya. Minimum menurut saya sih kalau kita iseng, menurut saya kalau kita iseng di rumah, kita banyak stretching aja. Jadi stretching itu kan bikin otot-otot kita stretch enak gitu. Siap kalau begitu. Mas Ahmad Jayadi. Terima kasih banyak, Di, atas tips dan sharingnya ya buat Grip Auto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.